ya di sesi hari ini. Apakah Anda holder atau calon holder? Selamat datang di hari Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023 ya. Bersama saya dengan Dani ya, saya dari manajemen Nagaya, dan nanti akan ada tamu undangan yang sangat luar biasa ya. Hari ini kita akan ada special guest yang tentunya kita bisa belajar banyak sekali dari beliau, dan kita akan langsung mendengar ya tentang potensi Nagaya di masa depan. Oke, baik. Saya berikan kesempatan bagi Anda yang ingin menjalankan kamera, silakan dijalankan ya. Saya ingin mengucapkan selamat malam dulu nih kepada Anda. Selamat malam. Malam semuanya. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Luar biasa ya. Saya doakan dimanapun Anda berada, Anda sehat selalu diberkati ya, dimanapun Anda berada, dan rezeki Anda dilancarkan dan nagayanya diperbanyak. Amin ya. Amin. Oke, baik. Oke, mungkin boleh dikirimkan via chat ya, di mana domisili Anda, kota atau negara Anda dimanapun Anda berasal ya, agar saya bisa menyapa Anda hari ini ya. Saya sendiri hari ini domisili di Jakarta Selatan ya. Kebetulan cuaca lagi baik hari ini ya, makanya mudah-mudahan sinyal tidak terganggu ya teman-teman. Ya, jadi kita hari ini akan membahas beberapa hal ya. Hari ini kita akan gali sedalam-dalamnya ya tentang potensi dari Nagaya di masa depan, tentunya bersama dengan tamu undangan kita. Tapi nanti akan saya perkenalkan lebih dalam mengenai beliau. Tapi sebelum saya memperkenalkan tamu yang akan berbicara hari ini, bukan tamu ya, beliau sebenarnya bagian dari manajemen inti Nagaya Technologies dari Korea Selatan ya. Saya ingin membahas dulu, nah terutama bagi Anda yang masih baru berkenalan dengan Nagaya, saya ucapkan selamat datang ya di keluarga besar Nagaya, di sesi bersama dengan Nagaya. Hari ini kita ada di hari Jumat ya, di minggu ketiga di bulan Juli tahun 2023. Kita kian mendekati goal dari Nagaya ya, goal yang kita semua sama-sama tunggu-tunggu, yaitu adalah proyek kedua tentunya yang akan dimulai, dan juga kita kian dekat kepada listing di exchanger ya. Semoga kita mencapai secepatnya. Oke, bagi Anda yang masih baru mengikuti sesi dari Nagaya, saya ucapkan selamat datang. Saya mengajak Anda untuk mendownload aplikasi Telegram. Apa itu Telegram? Aplikasinya gratis. Anda pakai iPhone atau Anda pakai Android, Anda bisa download aplikasi Telegram. Di situ Anda bisa mendapatkan semua informasi yang paling up to date mengenai Nagaya. Ya, nah di situ Anda nanti bisa ikut langsung ke channel resmi Nagaya Technologies dan juga Nagaya Holder Indonesia ya, grup dari Nagaya Holder yang berada di Indonesia dan juga di negara lainnya. Saya akan kasih lihat ya seperti apa channel resminya tentunya. Oke. Baik, bisa lihat layar saya ya? Terlihat jelas layar saya? Oke, nah ini adalah channel resmi dari Nagaya Technologies Bahasa Indonesia. Di sini Anda bisa mendapatkan semua informasi-informasi yang up to date, yang terbaru dari Nagaya. Berhati-hatilah karena di luar sana Anda banyak yang mengatasnamakan manajemen Nagaya Technologies Private Limited ya. Jadi Anda silakan cross check terlebih dahulu. Ya, informasi resmi datang dari channel resmi grup Nagaya Holder Indonesia, website, dan juga dari email support@nagaya.co ya, atau inquiry@nagaya.tech. Ini ada sesi hari ini ya. Kemudian kita juga ada voice chat ya, yang diadakan setiap hari Kamis, Selasa, dan Sabtu. Setiap hari Kamis di jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Setiap hari Selasa dan Sabtu di jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Ya, jadi kemarin ada di jam 7 malam, besok ada lagi di jam 4 sore waktu Indonesia Barat ya, dan setiap hari Jumat ada sesi Zoom meeting bersama dengan manajemen Nagaya ya. Ini adalah sesi minggu lalu, Anda bisa lihat ya. Nah, kemudian juga ada grup Nagaya Holder Indonesia, Anda bisa lihat di sini ya. Ini ada diskusi, ada banyak tukar pikiran juga di dalam grup, dan juga tentunya ada voice chat. Jadi silakan download aplikasi Telegram agar di sini Anda bisa mendapatkan informasi yang paling up to date mengenai Nagaya. Oke, baik. Sebelum saya mengundang
undangan kita hari ini, pembicara kita hari ini ya, yang akan saya interview dan akan saya tanyakan beberapa pertanyaan. Ya, saya ingin memperkenalkan dulu kepada Anda siapa beliau. Ya, hari ini kita akan mendengar langsung dari Chief Business Development Officer untuk Nagaya Technologies yang berbasis di South Korea atau Korea Selatan, yaitu adalah Profesor Jung Hee-chul. Ya, background beliau adalah beliau seorang lecturer atau seorang profesor, ya, dosen, dan juga pernah menjadi bagian dari pemerintah Korea, salah satu bagian dari pemerintahan Korea Selatan, ya. Jadi beliau membantu juga di pemerintahan Korea Selatan. Sekarang awalnya menjabat sebagai Chief Marketing Officer dan sekarang menjadi Chief Business Development Officer. Ya, sedikit konteks bagi Anda, ya. Korea Selatan sebagai pemegang koin, ya, itu mayoritas dari koin yang sudah terjual di tahap ICO ada di Korea Selatan. Walaupun dari jumlah holder di Korea Selatan mungkin tidak sampai 10% dari jumlah holder yang ada di seluruh dunia. Ya, jadi Anda bayangkan, jumlah holdernya tidak lebih dari 10%, tapi pemegangan koinnya bisa lebih dari 50% dari jumlah yang sudah terjual di tahap ICO. Dan proyek bukan ada di sana, ya, tapi proyek ada di Indonesia. Namun Korea Selatan holdernya bisa melihat potensi dari Nagaya. Sedikit konteks, ada beberapa teman-teman holder dan calon holder yang kemarin bulan lalu sempat berkunjung ke proyek pertama Nagaya di Kolaka, ya, di Indonesia, dan mereka terkesima. Nanti kita akan dengar langsung juga dari beliau, ya. Hari ini topik yang akan kita bahas beberapa hal, ya, tentunya mengenai potensi dari Nagaya ke depannya, mengenai industri nikel, kemudian mengenai mobil listrik, ya, dan juga kita akan membahas tentang sebenarnya bagaimana Nagaya Technologies Private Limited ini bisa menjadi pionir. Bukan cuma untuk aset kripto yang kedepannya akan terbentuk, seperti apa, ya, dalam 5-10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, tapi juga kita akan bisa menjadi pionir untuk industri yang akan datang. Ya, namanya adalah Fourth Industrial Revolution. Nah, menarik ya. Jadi gimana Nagaya ini bisa menjadi pionir untuk Fourth Industrial Revolution atau industri revolusi yang keempat. Semangat? Siap belajar kita hari ini? Bagi Anda yang masih meraba-raba, ya, potensi Nagaya ini seperti apa, kedepannya Nagaya ini akan mengarah kemana, Anda perhatikan sesi hari ini karena Anda akan belajar banyak sekali dari beliau. Oke, tanpa berlama-lama saya akan panggilkan ke depan, ya. Luar biasa, saya sangat semangat, ya. Saya akan panggilkan ke depan Chief Business Development Officer dari Nagaya Technologies di Korea Selatan, Profesor Jung Hee-chul. Good evening, Professor Jung. Are you connected with us already? Hello. Hi, Professor Jung. How are you? I'm fine. Yeah, the Indonesian holders are always very excited to hear from you again. Thank you. Thank you for all. Nice to meet you. Nice to meet you too, Professor Jung. Oke, baik teman-teman. Jika ada yang ingin Anda tanyakan langsung kepada beliau, bisa menggunakan fitur chat selama waktu masih memungkinkan, ya. Anda boleh gunakan fitur chat ini, nanti kalau waktu memungkinkan saya akan tanyakan kepada beliau. So, Opa, ya, I've already told them they can use the chat feature if they would like to ask any questions. Yeah, so later on I will pass on to you the questions. Okay. Alright, so Opa, is there any updates that you like to share with us from South Korea before we get to the questions? Not yet. Okay. Not much change. Not much change, ya. Oke, jadi dari Korea Selatan sendiri masih belum ada perubahan yang signifikan, ya, belum ada update yang signifikan, ya. Tentunya dari industri kripto dan juga dari industri Fourth Industrial Revolution ini, ya. Alright, Opa. So my first question for today is, like, our first project is in nickel, yeah. Yes. Why do you think nickel is
such a lucrative industry? Let me translate it for them first. Ya, jadi pertanyaan saya kepada beliau adalah kenapa nikel itu sangat dibutuhkan dan sedang sangat booming? Go ahead, Pak. Yeah. As you know, nickel is the most important material for the stainless steel and battery for the electronic vehicle. Oke, jadi nikel ini adalah komponen utama untuk stainless steel dan juga komponen utama dari baterai mobil listrik. Okay, about the electronic vehicle, I will mention about the electronic vehicle this time. Consider about the weather nowadays. How you feeling? Oke, saya akan berbicara sedikit tentang mobil listrik ya. Sekarang coba kita lihat cuaca pada saat-saat ini. Menurut Anda seperti apa cuaca bumi kita ini? How you feeling? But getting hotter. Anda terasa tidak bahwa cuaca bumi ini tambah lama tambah panas? Yeah, hotter and hotter. Maybe next year, will worse than this year. Oke, tahun depan akan jauh lebih panas dari tahun ini. Okay. About the environment for this issue, this is not meaning of the industry only. This is prevention about the survival of human being. Oke, kita bukan cuma berbicara tentang cuaca ya, tapi kita berbicara tentang keselamatan dari manusia ini di masa depan. Yeah, this is. I mean, this is if you choose this one, electronic vehicle, then just the vehicle, it will be good or not is not meaning. This is have to choose for surviving. Oke. Because Jadi ya, oke. Jadi kita berbicara tentang mobil listrik ini bukan kita berbicara tentang bagus atau tidak, tapi mau nggak mau kita harus mengarah ke sana karena kembali kita berbicara tentang keselamatan manusia. As you know, the electronic vehicle business is just only started. Oke, bisnis electronic vehicle ini, mobil listrik ini baru saja dimulai. Less than 3% of total car is electronic vehicle. Masih kurang dari 3% dari mobil kendaraan di seluruh dunia itu mobil listrik. Most big countries already promise to each other to not manufacturing traditional vehicle from 2035. Oke, jadi negara-negara berkembang ya, masing-masing sudah membuat komitmen bahwa mereka tidak akan lagi memproduksi mobil tradisional, mobil bahan bakar bensin ya, itu setelah tahun 2035. Okay, as I know, almost 80 place of the nickel mining operating in Indonesia. Oke, jadi salah satu penghasil nikel terbesar di dunia adalah Indonesia. Yeah, this one can make nickel the 37% of whole country, the whole global, you know. 37%, Opa. Oke. Jadi nikel dari Indonesia ini percaya atau tidak ya, itu bisa menutupi ya, itu sampai 37% nikel dari seluruh dunia. Jadi istilah nikel dari seluruh dunia ini 37% itu datang dari Indonesia. And the nickel from Indonesia cannot export without refinery. Oke, jadi nikel di Indonesia itu tidak boleh diekspor kecuali melalui refinery atau melalui smelter.
smelter in Indonesia is, as I know, 15 place only. 15 place. Mm. Oke, jadi hanya ada 15 smelter di Indonesia. Ini termasuk datang dari data ya, Bapak Ibu ya, yang ada di Indonesia yang bisa melakukan refinery untuk nikel. For the refinery, not easy to build in short time. Oke, jadi tidak mudah untuk membangun smelter di Indonesia dalam waktu yang singkat. Mining site also not easy to settle for the workflow in short time. Oke, sama juga dengan tambang ya, tidak mudah untuk dibuat dalam waktu yang singkat. Okay, but demand for the nickel all over the world will be increased over 20 times within 10 years. Tapi, jadi bangun smelternya nggak gampang, bangun tambangnya nggak gampang, tapi kebutuhan untuk nikel itu akan naik sampai 20 kali lipat dalam waktu 10 tahun ke depan. Nickel is one of the most important material to make the battery. Jadi nikel adalah salah satu komponen utama untuk membangun baterai NMC ya dari mobil listrik. It means all of the world for the battery business, electronic vehicle business, get faced on the big trouble soon because of resource. Oke, jadi dalam beberapa tahun ke depan bisa-bisa akan terjadi masalah besar karena kebutuhannya sangat-sangat besar, tapi supply-nya itu sangat-sangat terbatas. This is the one main reason we are focused on business for the nickel. Ini adalah alasan utama mengapa fokus bisnis proyek pertama dari Nagaya itu adalah di nikel. Especially Nagaya, the origin start from the nickel business already from 20 years ago. Oke, dan beruntungnya ya, memang bisnis utama dari Nagaya, proyek pertama dari Nagaya itu berada di nikel, dan tambangnya sendiri, tambang besarnya ya, parent tambangnya itu sudah berjalan selama 20 tahun, hampir 20 tahun. Yeah, normally, if you want to buy something, but if not easy to supply, you can purchase the similar one or another. Oke, jadi kalau ya oke. Ya. But about the electronic vehicle, no choice. Okay. If you don't want to choose electronic vehicle, then you have to ride the bicycle. Oke, baik. Kalau tadinya kita mau membeli sesuatu, tapi barangnya terbatas gitu ya, harganya mahal misalkan. Anda biasanya bisa cari alternatif lain, betul tidak? Nah, masalahnya di sini tidak bisa. Kedepannya, kalau Anda tidak pakai mobil listrik, Anda harus pakai sepeda kemana-mana nanti. Okay. Can I say something? Yeah, please. Sure, Pak. No, I was a professor. Ya, saya dulunya seorang dosen, profesor. Before the time, university not worry about the electricity. University don't worry about? The electricity. Usage. The usage of the payout for the electricity. Electricity. Yeah. What is that, Pak? Electricity. Electricity. Yeah. Oke, baik. Jadi dulu ya, beberapa tahun lalu ketika saya masih seorang profesor, hal-hal seperti ini tidak terlalu dipedulikan. But nowadays, most of the university worry about the payout electricity because every student have plug in with a smartphone,
laptop, all make with battery. Oke. Everyone have battery. Oke, electricity, oke. Jadi dulu ya ketika saya masih mengajar, nggak terlalu banyak orang memikirkan listrik ya, ini dilupakan. Tapi sekarang semua hal yang kita gunakan itu pasti pakai baterai. Mau HP lah, mau jam, mau laptop, mobil ke depannya semua pakai listrik. So before the time, now we cannot drive without the gasoline. But later, we cannot drive anymore without the battery. Dulunya kita kalau nggak punya bensin nggak bisa jalan. Kedepannya nggak ada baterai tidak bisa jalan. So nickel is one of the most important resource all over the world. Oke, jadi itulah kenapa Bapak Ibu bagi Anda yang sedang menyaksikan, itulah kenapa nikel itu salah satu material ya yang paling penting ya, komoditas paling penting di seluruh dunia sekarang. Oke, thank you. This is my answer. Yeah. Thank you, Bapak. Ya, it's very the explanation is very concise dan bisa diterima ya. Second question, Bapak. Is our second project, if nickel is so important, if nickel is so lucrative, right? Is our second project in Nagaya still going to be in nickel? Jadi saya tanya kepada beliau, apakah proyek kedua kita akan tetap berada di nikel? Yes, sure. Okay. Nagaya is the resource development company basically, and especially we are focused on the nickel because Indonesia is one of the most biggest country with nickel. Okay. And the nickel from Indonesia is the most strong competition point to the all over the world. Oke. Jadi iya, jawabannya proyek kedua dari Nagaya akan tetap di industri nikel ya, karena nikel Indonesia ini sangat kompetitif ya di mata dunia dibandingkan dengan nikel dari negara lain, dan memang Nagaya akan fokus ke sana ya. Alright. So if I tell to my business partner companies in Korea, if I say I can supply you the nickel, then they will dancing and singing. Oke, ya. Jadi kalau saya bicara kepada perusahaan-perusahaan rekanan di Korea, ya di Korea Selatan, saya bilang sama mereka, saya bisa supply Anda dengan nikel dari Indonesia misalkan. Wah, mereka senang sekali, mereka sangat excited. Especially Indonesian nickel, is it apa? Or any nickel from anywhere? But any place, but the Indonesian nickel is the most good, one of the most good, because sorry, but the manufacturing price is most cheaper than other countries, and second, good quality. Oke. Jadi nikel Indonesia ini paling dicari-cari dunia. Jadi bayangkan ya, kita bilang kita bisa supply dengan nikel saja, mereka sudah sangat happy. Apalagi nikel Indonesia. Kenapa? Karena satu, manufacturing cost-nya rendah. Ya, jadi biaya untuk bisa mengeruk nikelnya itu lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Yang kedua, kualitasnya pun paling bagus dibandingkan dengan negara lainnya. Ya, jadi kita mesti patut bangga ya Bapak Ibu ya, kita diberkati oleh Tuhan nih ya, bumi Indonesia ini punya nikel yang terbaik dan jumlahnya juga cukup sangat banyak di seluruh dunia. Alright, okay, Opa. So recently there were some holders and prospective holders, if I understood correctly, that came to the mine in Sulawesi to saw the mining site. What was their response when they came here?
Okay, sorry, let me translate it first ya, Opa. Jadi beberapa teman-teman holder dari Korea Selatan itu datang ke site ya untuk melihat proyeknya. Apa respon dari mereka? Go ahead, Opa. Okay. Purpose for the visit to mining site is not for the traveling. Yeah, not for the enjoyable. This is for the consideration for the collaboration work with Nagaya. They check the situation of the work building in Nagaya. Okay, they really excited. And the sorry part, our Nagaya mostly have no secret. But situation of this have to keep secret. Sorry, but yeah, we already start stepping. Yeah, the big project. Yeah, after visit the mining site. But we cannot say what it is. Okay. No, I don't like to be NATO. Yeah. no action talk only. Okay. So I will show you within 1 year what's going on. Awesome. Alright. Jadi ada kabar baik ya. Jadi mereka ini datang ke Indonesia bukan buat jalan-jalan, ya, tapi karena ada prospek kolaborasi, ya, akan ada kolaborasi. Mereka berniat akan ingin kolaborasi dengan Nagaya, ya. Jadi mereka mau lihat dulu dong seperti apa operasional, seperti apa dan sebagainya. Dan mereka sangat excited. Ya, tapi kolaborasinya dalam bentuk apa? Seperti apa nantinya? Itu kita belum bisa kasih tahu kepada Anda. Ya, di Nagaya tidak ada rahasia ya, Bapak Ibu semua transparan. Tapi untuk yang ini kita masih belum bisa sampaikan kepada Anda. Ya, kata beliau, yang ini saya nge-quote beliau ya. Beliau ini paling tidak suka NATO. No action talk only, jadi cuma banyak bicara. Jadi tunggu saja tanggal mainnya ya, beliau bilang dalam 1 tahun atau bahkan kurang dari itu saya akan buktikan kepada Anda. Okay, awesome, thank you, Opa. I've shared it with them exactly the way you spoke with me just now. Okay, so why the world including South Korea is eyeing Indonesian nickel? I believe you answered that already. So what do you think, Opa, is the outlook of nickel industry in the future? Jadi seperti apa sih sebenarnya potensi dari industri nikel ini di masa depan? I can say in short term and long term. Okay. First, nickel start used by the human race is already long-term business. Okay. Nickel need till the terminated human being also. So human race have to use nickel. Okay. Even electronic vehicle or stainless have to use it. Okay. Is first Okay. one. Oke, so nomor 1 ya, nikel itu sudah digunakan oleh manusia dari zaman nenek moyang kita, ya, dari zaman mereka bikin pedang pakai nikel, kemudian kita makan pakai sendok dan garpu stainless steel pakai nikel, ya, dan kedepannya baterai mobil listrik pun, dan sebenarnya setelah yang saya pelajari bukan cuma mobil listrik tapi baterai dari baterai listrik itu ya, nanti ke depannya banyak yang akan menggunakan nikel. Jadi nikel itu akan selalu dibutuhkan oleh manusia. Second, Oke. nickel industry meet big
Oke. Alright. Oke, jadi sekarang kenapa lagi booming? Karena memang kebutuhannya itu meledak. Jadi tambah banyak. Tadi seperti yang sudah kita sampaikan, dalam 10 tahun ke depan, kebutuhan untuk nikel itu akan naik sampai 20 kali lipat gara-gara mobil listrik saja. Second, as you know, one of the main uses of the nickel is to make stainless steel. Ya. Okay. Another big wave is Asia market start to change their building style, house style. Before the time, especially East Asia or Africa, they make a house with soil and wood. Now they start building. You need a lot of stainless. Oke. Yeah, this is based on nickel and ferro. Oke. Interesting. Oke. Dan jadi bukan cuman kita berbicara tentang stainless steel untuk bikin sendok garpu ya atau untuk mobil listrik ya. Tapi saya juga baru tahu ya, ini datang dari Profesor Jung, kalau bangunan ya tadinya cuman pakai bata ya dan semen gitu ya. Nah, sekarang ternyata banyak bangunan-bangunan itu yang menggunakan stainless salah satunya. Ya, dan stainless bahan bahan utamanya adalah nikel. Interesting. How long back has this been going on, Opa? So at least 30 years or 40 years needed, I think around 30 years or even more 40 years, nickel needed a lot. Especially, and another one reason is war. Is what? War. Ukraine war. Okay. And China now considering for the war with Taiwan. Okay. And what does that have to do with nickel, Opa? So, because nickel also one of the main resources to make the weapon. Oke, got it. Jadi untuk 30 sampai 40 tahun ke depan atau mungkin lebih, Bapak Ibu, ya, nikel itu akan masih tetap dibutuhkan. Nah, barusan juga ada additional information ya. Kita berbicara tentang perang. Ya. Weapon ya atau senjata itu juga dibuatnya kan menggunakan stainless steel. Ya, dan stainless steel dibuat oleh salah satu komponennya adalah nikel. Jadi kita berbicara berapa puluh tahun ke depan, mungkin ratusan tahun ke depan, nikel itu masih akan tetap dibutuhkan oleh manusia. Okay, so for years or maybe even centuries to come, human will still need nickel, Opa. Yeah. Okay. So, about the nickel, 20 years ago, nickel industry is not much population, not much popular. Right. It means not expensive. Okay. Now, we can call it second gold. 20 tahun yang lalu, gak ada yang memperhatikan industri nikel, Bapak Ibu. Ya, tapi bisa dalam waktu yang sangat singkat, ya, kata Profesor Jung, nikel ini adalah second gold. Ya, berarti emas kedua. Ya, luar biasa ya. Jadi memang demand untuk nikel ini sangat luar biasa. So based on this, I'm sure Indonesia will be one of the rebel country in Asia soon. Oke. Alright. Jadi dengan ini saya percaya kalau Indonesia itu akan menjadi salah satu negara yang sangat kuat
bukan cuma di Asia tapi juga di dunia. Alright, oke, Opa, amazing ya, tepuk tangan dong kita ke semua ya dari Indonesia ya, kita patut berbangga ya, kita diberkati oleh nikel yang sangat kaya ya dan kualitas yang sangat baik. Oke, Opa, now the question about Nagaya, how do you think and how do you believe that Nagaya can play a part in the fourth industrial revolution? Jadi, I'll translate it for them. Jadi, kalau memang nikel Indonesia terus begitu bagus dan memang proyek pertama kita di nikel, kenapa Opa sangat percaya kalau Nagaya ini bisa menjadi pionir nih dalam industri ini? Yeah. Alright. Yeah. I know exactly, but I have to think about what I can answer. Yeah. Because okay, it's like this. It's like this, okay. Nagaya is very important country, the company soon. Yeah. Because if they, all of the world need water, people need water. They are thirsty. Yeah. So without water, no one can survive. Right. And you are one person who have how can I say the water from pond. Oh, okay. Okay. Where, okay, so you can supply to them, okay, easily, because everyone want to invest to you. Everyone want collaboration work with you. You no need effort by yourself. A lot of company people, want to give you money because want to supply. They want to hold the worth of value. Yeah. Okay, but so the other people who have the water use it like this. But Nagaya, you only one person. This can share with all human race, human being. How will be important? Very important. Yeah, the gasoline use it like this, right? Yeah. Say because gold, gasoline, and oil, gas, everything, right? Yeah. Yeah. So, not only for the industry, but also for the okay, we can say generation. Yeah. So we can say next generation of business because all share. All share. We open the chance to join. Yeah, by the digitalized. Okay. Danny, if you when you drive somewhere and if you find certain land, this will be most expensive place soon. Anyway. But you have only $100. How you can get chance? Even right. How you can get chance? Very difficult. Just owner of land, if he make digitalize and give you chance, even $1, $1, $1
$10, $100, then you can be one of the ownership. Yeah. Yeah. Nagaya, okay. Nickel can be a secondary gold, Yeah. right? Very important. So everyone know this is the most good way to earn money soon. Right. But no one give you chance to join. Only Nagaya open the door to you. This is the meaning of the Nagaya. Oke. Baik. Jadi teman-teman, bayangkan ya. Kalau misalkan seluruh dunia ini haus, semua orang butuh air, betul? Ya. Tapi Anda satu-satunya atau segelintir individu yang memiliki yang punya air, ya, yang punya air yang bisa Anda bagikan atau Anda jual kepada seluruh dunia. Ya. Orang-orang bahkan perusahaan-perusahaan itu akan ngantri, betul tidak? Datang kepada Anda ngantri dong pasti, mau bayar Anda uang sebanyak-banyaknya agar mereka bisa mendapatkan suplai air tersebut. Ya, masuk akal ya? Sekarang kita percaya kalau nikel ini adalah industri masa depan. Ya, bahkan tadi Profesor Jung bilang nikel ini adalah second gold, emas kedua. Ya berarti kita percaya kalau nikel ini ke depannya akan menjadi kendaraan banyak pebisnis-pebisnis untuk bisa dan investor untuk bisa cari uang. Setuju tidak? Ya, kalau Anda membuka tambang kah atau Anda buka smelter kah, mereka akan bermain di sana. Ya, pertanyaannya bagaimana dengan kita-kita yang belum punya modal yang cukup? Betul nggak? Ya, betul ya? Sorry. Ya, betul ya. Nah, sekarang kalau misalkan contoh ya, tadi beliau kasih analogi yang sangat bagus. Misalkan Anda lagi jalan, Anda melihat ada sebuah land ya, ada sebuah tanah yang wah ini kayaknya lokasi ini ke depannya akan booming nih. Akan sangat wah harganya mahal nih, lagi mau dibangun jalan tol kah dan sebagainya. Ya, Anda lihat wah ini lokasi bagus banget, tapi Anda cuma punya uang terbatas. Misalkan Anda cuma punya uang 1 juta. Bagaimana caranya Anda bisa beli tanah tersebut kalau Anda cuma punya uang 1 juta? Ya salah satu caranya mungkin yang punya tanah tersebut dia buat digital dan dia jual lah kepemilikannya secara ya Anda mau beli $1, kamu beli $10, $100, betul tidak? Ya, sama juga dengan Nagaya. Kita tahu nikel ini akan menjadi industri yang akan sangat booming. Ya, tidak semua orang akan bisa punya kesempatan untuk berpartisipasi di dalam industri tersebut. Nah, Nagaya memberikan Anda kesempatan itu. Bisa dimulai dari bahkan hanya 1 Nagaya. Itulah kenapa saya sangat percaya, kata beliau, Nagaya ini bisa menjadi pionir untuk memimpin 4th Industry Revolution di masa mendatang. Amazing, Opa. Okay. Ya. You guys know we got the award from Korea, right? Last year. Anda tahu ya, kita sudah mendapatkan penghargaan dari Korea Selatan ya. Sudah tahu ya itu ya? Okay. One of most important reason they give us award is I'm handsome. I agree. And second, they understand. Our concept for the share. Okay. Yeah, either digitalize with asset. Oke, jadi kenapa kita bisa mendapatkan penghargaan, Bapak Ibu? Ini kata-kata beliau ya. Saya hanya mengcopy saja. Alasan pertama itu gara-gara katanya saya sangat tampan. Ya, jadi dia ngelihat saya menarik, dikasihlah kita award ya. Yang kedua, alasan yang kedua, oke saya ngakak tadi ya. Alasan yang kedua adalah karena mereka memahami bahwa Nagaya ini ingin memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu dari berbagai latar belakang. But I agree, Opa, maybe that's the first reason they gave it to us. Maybe they saw you first. Alright.
So, Opa, what is your message for holders or new holders, for example, who are watching today and who are thinking of they want to buy more Nagaya, they want to listen to you? What's your message for them? Yeah, I can choose my mild word, right? A gentle way, right? Yeah. But I want to share with another Nagaya holders his message. It will be okay because if you don't know well about the meaning of Nagaya, then understand do not investment. But even after understand about the Nagaya and about the nickel business and for the future, understand for the future. After that, do not investment means very brave for the future. You understand? Oke, baik. Jadi saya tanya sama beliau tadi, pesan apa yang bisa Anda berikan kepada holder dan calon holder yang sedang menyaksikan sesi hari ini, yang sedang berpikir, saya mesti nambah Nagaya atau tidak ya, atau saya mau beli Nagaya atau tidak. Pesan beliau adalah, kalau Anda belum paham tentang Nagaya, jangan beli Nagaya. Ya, tapi ketika Anda sudah mempelajari, bukan cuma pelajari tentang Nagaya ya, tapi juga pelajari tentang ekonomi secara keseluruhan. Pelajari tentang kemana dunia ini akan mengarah. Ya, pelajari tentang industri, pelajari tentang ekonomi. Ya, pelajari tentang keuangan. Ya, Anda tidak mungkin punya alasan untuk tidak membeli Nagaya. Jadi kuncinya apa? Dan ini juga yang selalu beliau sampaikan kepada kami di manajemen ya Bapak Ibu ya. Kepada saya, bahkan kepada Pak CEO ya, kepada Pak Yunias, kita selalu disampaikan belajar. Ya, kuncinya adalah belajar. Dengan Anda belajar, Anda akan tahu, dan kalau Anda tahu, Anda akan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Alright. Opa, any, yeah, sure, please. You know, one of the most important famous person in America is the Bill Gates. Yeah. I did the Bill Gates speech yesterday morning. Okay. Not my message, his message. Okay, he say, born with the poor is not because of you. It's not your guilty. Yeah. But yeah, death with the poor is your guilty. It's his message. Okay, very powerful message. Baik, ini pesan dari Bill Gates ya bagi Anda. Beliau sampaikan ya, dan saya yakin Anda sudah pasti mendengar ini, tapi Anda aplikasikanlah dalam hidup Anda. Ya, jika Anda lahir dalam kemiskinan, itu bukan salah Anda. Tapi jika nanti Anda berpulang sebagai orang miskin, itu salah Anda. Ya, jadi lakukan sesuatu untuk hidup Anda, untuk masa depan Anda, untuk masa depan orang-orang yang Anda sayangi. Ya, mulailah dari sekarang. So, Okay. Yeah. one more. Yeah, please, Opa. So, all you guys very lucky guys because at least you know about Nagaya. It means you got chance for the future. So, all of you are super lucky guys. Yeah. We
juga adalah Anda adalah orang yang sangat beruntung karena Anda mengenal Nagaya. Ya, jadi selamat kepada Anda karena ingat, dari sekian banyak orang yang ada di dunia ini, Anda hanya segelintir individu yang mengenal Nagaya. Jadi Anda sangat beruntung. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin untuk Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. For the last. Okay, go ahead. Yeah. Believe it or not, Yeah. I try to always say my truth. You always try to say what, apa? Say all true. Truth. Okay. Truth. Yeah. Yeah. I really appreciate to John. Yeah. Every 2 days, because of him, I get chance. I'm not worried about for the future anymore. I can sleep without worry for the tomorrow. Okay, amazing. Ya, jadi satu lagi katanya dari beliau, setiap saya sampai hari ini sangat mengapresiasi Pak Yohanes Chandra. Ya, hampir beberapa hari sekali saya telepon beliau. Kenapa alasannya? Beliau bilang seperti ini. Karena Pak Yohanes Chandra, karena beliau, saya sudah tidak lagi khawatir tentang masa depan saya. Saya sekarang bisa tidur nyenyak. Ya, jadi saya sangat berterima kasih bisa diperkenalkan dengan Nagaya. Saya bisa menjadi bagian dari Nagaya dan saya harap Anda juga menyadari kesempatan itu. Alright. Any questions? Not in the chat. I think they've all got it clearly. Yeah, Okay, but then- really, yeah, go ahead. Okay, then please give me the chance to keep my secret some. Okay, do not ask me anymore. I cannot say secret of my handsome. I cannot say how can I get amazing girlfriend. All secret. Now that you ask that, they will start asking apa, and you will have to give them. Beliau bilang, untung nggak ada yang nanya sama saya rahasia wajah saya bisa seperti ini dan rahasia saya bisa punya pasangan yang sangat luar biasa seperti apa. Ya, kalau tadinya Anda nanya, saya pasti akan kasih tahu. Tapi Anda nggak nanya sih ya. Thank you so much. Oh, but before we close today, yeah. I hope I can get another chance to meet you all guys. Thank you. Ya, saya harap saya bisa dapat kesempatan lainnya untuk berbagi lagi kepada Anda. Thank you, Opa. Let's take a picture first before we close today's session. Silakan dibuka kameranya, teman-teman. Kita foto bareng dulu bersama Profesor Jung. Silakan, ya. Oke, dibuka kameranya, senyuman yang paling lebar, paling sumringah, ya. The nicest smile on the count of 3. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua, second page. 1, 2, 3. Alright. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, semoga sesi hari ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa besok jam 4 sore kita ada voice chat di grup Nagaya Holder Indonesia. Jangan sampai Anda tidak berpartisipasi. Minggu depan kita ada lagi sesi seperti ini. Ya, di hari Selasa ada voice chat di jam 4, hari Kamis di jam 7, dan hari Sabtu di jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Selalu ikuti sesi